Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fadlilah Kamila. Saya Dinar Arfiansa. Saya Safaatun Rizkiani. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Sebelumnya, di materi kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kemajuan Islam dan juga kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Nah, langsung saja, jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan juga eksternal umat Islam pada saat itu. Lalu apa saja faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran? Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 hingga 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, yaitu Khilafah Rasidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan seluruh dunia. Baghdad menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah Baghdad menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah dan sentral ilmu pengetahuan seluruh dunia pada masa kejayaannya karena beberapa faktor, antara lain kehadiran kebudayaan multikultural. Baghdad terletak di persimpangan jalan perdagangan antara timur dan barat yang memungkinkan pertukaran budaya, ide, dan pengetahuan dari berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian kesuksesan ekonomi. Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan memberikan dukungan finansial yang kuat bagi pembangunan industri ilmiah, institusi ilmiah, termasuk perpustakaan, universitas, dan pusat penelitian. Lalu selanjutnya ada kebijakan pemerintahan. Khalifah Abbasiyah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan dukungan finansial, perlindungan, dan fasilitas bagi para cendekiawan, baik muslim maupun non-muslim. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran. Yang kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifatnya yang adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif, dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Kemajuan yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah juga didukung oleh beberapa hal lain, seperti Khalifah Bani Abbasiyah menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan, terutama pada awal kekhalifahan mereka. Kekhalifahan mereka mendukung pembangunan pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan seperti perpustakaan, madrasah, dan rumah-rumah kebijaksanaan di kota-kota seperti Baghdad. Hal ini memberikan akses luas bagi masyarakat Muslim untuk belajar dan berkembang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Selanjutnya ada pengaruh perdagangan. Perdagangan yang berkembang pesat di bawah kekhalifahan Abbasiyah memfasilitasi pertukaran barang dan juga ide antara berbagai wilayah yang dapat memperkaya budaya dan pengetahuan umat Islam. Lalu ke sebab-sebab kemunduran Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam mengalami masa kemunduran yang ditandai oleh serbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan dilakukan pada pertengahan abad ke-13. Serbuan tersebut menyebabkan keruntuhan peradaban Islam dengan pemusnahan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan, sementara buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh dan penduduk dibantai. Khalifah Al-Mutasim turut tewas dalam penyerbuan tersebut. Para sejarawan menganalisis bahwa keruntuhan peradaban Islam disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor politik dan faktor moral. Secara politik, terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer dalam saling berebut kekuasaan. Pemerintah pusat telah gagal mengatasi pemberontakan penguasa lokal dan gubernur di daerah karena kehilangan otoritas dan juga kewibawaan politik mereka. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitasnya karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Khalifah Al-Mutawakil dikabarkan memiliki selir sebanyak 4.000 orang, sementara Khalifah Al-Amin memelihara gilman atau budak laki-laki yang dijadikan harem dan berpraktik homoseksual. Khalifah Al-Mutas hidup bergelimang harta dan kemewahan, berkuda dengan pelana emas dan baju perang berlapis intan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Dengan demikian, peradaban Islam mengalami kemunduran karena kombinasi dari ketidakstabilan politik dan moralitas yang merosot di kalangan penguasa, yang pada gilirannya mengakibatkan kehilangan otoritas, konflik internal, dan akhirnya terjadi keruntuhan di hadapan serbuan asing. Lalu kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Umat Islam pernah menorehkan kegemilangan peradaban pada sekitar abad 7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Bahkan beberapa abad setelahnya, pengaruh itu masih sangat terasa kuat di Eropa. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang. Adapun tokoh-tokohnya di antara lain, yaitu Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Tokoh yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kimia. Kontribusi yang paling terkenal adalah pengembangan proses kimia, termasuk destilasi, sublimasi, dan kristalisasi, di mana hal ini membantu dalam penemuan dan pengembangan berbagai senyawa kimia. Selain itu, beliau juga berkontribusi terhadap pengembangan metodologi eksperimen dan pendekatan ilmiah terhadap kimia. Hal inilah yang menjadi landasan bagi praktik kimia modern. Contoh penemuan Jabir bin Hayyan adalah beliau menemukan dan mendeskripsikan berbagai teknik kimia seperti penyulingan minyak bumi, penggunaan alkohol dalam kedokteran, dan sintesis senyawa-senyawa kimia. Tokoh yang kedua ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau biasa kita mengenalnya dengan Al-Khawarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan matematika dan astronomi. Kontribusinya yang paling terkenal adalah dalam bidang aljabar. Karyanya dalam kitab Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah memberikan fondasi bagi pengembangan matematika aljabar modern. Selain itu, beliau juga berperan penting dalam penyebaran sistem penomoran Hindu-Arab ke Barat, yang kemudian menjadi dasar sistem angka yang digunakan saat ini di seluruh dunia. Beliau juga berperan dalam pengembangan algoritma yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan komputer dan pemrograman modern. Ia juga membuat kemajuan dalam trigonometri, astronomi, dan geografi. Tokoh yang ketiga ada Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama yang membuat kontribusi besar dalam bidang filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Salah satu kontribusinya adalah memperkenalkan metode ilmiah dan filosofis untuk memahami dunia alam. Dia menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan. Al-Kindi membuat kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang membantu dalam pengembangan aljabar. Dan tokoh yang terakhir ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan paling terkenal dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat.
Kontribusinya yang paling terkenal adalah dalam bidang kedokteran. Karyanya yang berjudul Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran, yang digunakan sebagai buku teks di universitas-universitas Eropa untuk berabad-abad lamanya. Contoh penemuan Ibnu Sina yaitu dalam bidang kedokteran. Dia membuat kemajuan dalam diagnosa dan pengobatan berbagai penyakit serta kontribusi dalam farmakologi. Dengan demikian, kontribusi para ilmuwan Muslim klasik seperti Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina memberikan dasar yang kuat bagi kemajuan ilmiah di Barat modern. Penemuan dan ide-ide mereka membentuk landasan bagi banyak disiplin ilmu, teknologi, dan pemikiran filosofis yang digunakan oleh masyarakat modern secara luas. Ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Mereka mengalami kehinaan dan ketertindasan dalam penjajahan. Kemiskinan dan kebodohan menjadi sesuatu yang melekat karena rendah dan lemahnya umat Islam dalam hal mempelajari sains dan teknologi. Kemunduran di bidang ipteks menyebabkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur, sehingga sebagian dari mereka menjadi pengikut budaya negara-negara Barat yang menyebabkan krisis sosial moral dan kejiwaan melanda sebagian besar negara-negara Muslim. Umat Islam yang mewarisi ajaran suci ilmiah, peradaban dan ipteks Islam yang jaya di masa lalu justru kini terpuruk di negaranya sendiri. Di antara penyebab ketertinggalan umat Islam dalam bidang ipteks dan budaya adalah karena lalai dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, pola pikir tradisional Jabariyah, dan tidak menguasai perkembangan ipteks. Selanjutnya adalah menuju kebangkitan umat Islam. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Adapun aspek internalnya yaitu umat Islam secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun secara kolektif masih banyak memiliki kelemahan. Di antara kelemahannya umat Islam adalah masih sering berseteru dalam perbedaan fikih, furu'iyah, atau tidak asasi. Harusnya energi umat Islam bisa diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan kauniyah Al-Quran berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Yang kedua yaitu aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-Muslim. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintahan Abbasiyah karena pemerintahan Abbasiyah itu menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan khazanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Jadi, langkah yang harus diambil untuk kebangkitan umat Islam adalah dengan mempelajari prestasi Barat modern yang pada akhirnya kita bisa bersaing dengan mereka. Tapi harus beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Lalu selanjutnya Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam di Indonesia. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad oleh penduduk asli Nusantara atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pandangan setiap Muslim atau organisasi Islam tertentu, konsep Islam Nusantara akan menjadi kompleks. Sebagaimana terjadi dalam organisasi Islam terbesar di dunia seperti NU. NU menyebutnya Islam Nusantara atau
adalah Islam yang moderat dan toleran. Islam kompatibel dengan berbagai komponen ketenagaraan modern seperti demokrasi. Kemajemukan masyarakat tak menjadi penghalang bagi Islam untuk cocok dengan demokrasi dan malah menjadi faktor pemersatu entitas negara bangsa bernama Indonesia. Jadi Islam itu bisa bermacam-macam akibat keragaman budaya setempat. Bahkan adat, kebiasaan, dan budaya bisa menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam. Yang kedua, potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh yang didirikan oleh Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh masuk Islam berkat pertemuan dengan Syekh Ismail, yaitu seorang utusan Syarif Mekah. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Bugayat Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Mulai dari Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau semua dimasuki oleh Islam. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan di Jawa. Setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Dari Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama Indonesia adalah Hamzah Fanzuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asyaru Ar-Arifin fi Bayan ila Suluk wa At-Tauhid yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Yang ketiga adalah arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitek masjid-masjid di Indonesia. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan minum arak dengan kebiasaan minum teh, di mana kebiasaan tersebut digantikan menjadi kebiasaan yang baik dan halal. Lalu ada seni Islam dalam peradaban Indonesia. Yang pertama ada seni baca Al-Quran, qiraah, dan sholawatan. Hamis dan Rumusen, peneliti dan pemerhati musik Timur Tengah dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa seni Islam, terutama seni baca Al-Quran di Indonesia, adalah inspirasi ketuhanan. Dan menariknya, kata Rasmussen, sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman modern, seni baca Al-Quran ini belum pernah berubah. Seni baca Quran atau qiraah kuat bertahan atau sebagai manifestasi keimanan kepada Allah, dan seni selawat bertahan sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Keduanya tetap bertahan dalam wujudnya yang asli selama 14 abad. Lalu yang kedua ada musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran Islam yang dibawa para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Salah satunya adalah musik gambus dan rebana. Lalu yang ketiga ada grup musik modern. Musik Islam tidak hanya hidup dalam habitatnya sendiri. Beberapa kelompok musik sekuler mencoba terjun ke musik dakwah Islam, seperti yang kita kenal seperti Rhoma Irama, Mu, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada seni kaligrafi. Pengaruh Islam pada seni Indonesia juga terdapat dalam seni tulis atau kaligrafi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah berkembang sejak abad ke-12 Masehi.
beriringan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Corak kaligrafi yang berkembang di Indonesia adalah corak Kufi, Nas'i, Rif'i, Farisi, dan Diwani. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur yang telah mendorong lahirnya kreasi-kreasi seni bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam. Setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.